kelompok 5 akan membahas mata kuliah ilmu negara yang berjudul unsur-unsur negara. Negara merupakan suatu entitas yang penting dalam tatanan dunia modern. Terbentuknya suatu negara dipengaruhi oleh berbagai unsur penting yang harus dipenuhi agar negara tersebut dapat diakui oleh masyarakat internasional. Unsur-unsur negara merujuk pada elemen yang dianggap penting dalam membentuk suatu organisasi negara. Dalam perspektif hukum internasional, Montevideo Convention telah mengatur secara jelas unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional. Dan selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu yang pertama, adanya wilayah, yang kedua, adanya rakyat, yang ketiga, adanya pemerintahan, dan yang terakhir, adanya pengakuan. Baik, yang pertama adalah adanya wilayah. Tidak ada persyaratan pasti mengenai luas minimal suatu wilayah untuk menjadi salah satu unsur yang membentuk sebuah negara. Menurut Crawford, negara yang independen berhak menetapkan pemerintahannya di wilayah tertentu. Penting untuk dicatat bahwa sengketa batas wilayah tidak memengaruhi status suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 1949, meskipun sedang terjadi konflik batas wilayah, Israel tetap diterima sebagai anggota PBB. Yang kedua, adanya rakyat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, rakyat merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Hal ini ditegaskan dalam buku Pendidikan Karakter yang Efektif di Era Milenial tahun 2021 oleh Yunus, bahwa keberadaan rakyat sangat krusial dalam pembentukan suatu negara. Tanpa keberadaan rakyat, negara tidak akan pernah terbentuk atau bahkan berdiri sama sekali. Sebab hanya melalui inisiatif dan partisipasi dari rakyatlah sebuah negara dapat didirikan. Ketiga, adanya pemerintahan. Menurut Crawford, salah satu persyaratan penting dalam klaim bahwa suatu negara telah terbentuk adalah adanya pemerintahan yang efektif. Konsep pemerintahan dapat merujuk pada dua hal. Yang pertama, pemerintah mencakup lembaga-lembaga politik, administratif, eksekutif, yang bertujuan untuk mengatur komunitas dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua, prinsip-prinsip efektivitas digunakan sebagai kriteria pemerintah yang berarti bahwa lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif harus benar-benar melaksanakan tugas mereka dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Untuk mencapai efektivitas tersebut, pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan setelah terbentuknya negara yang bersangkutan. Keempat, adanya pengakuan. Dalam menjalankan hubungan internasional, suatu negara perlu diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang berdiri secara resmi dan sah. Pengakuan internasional tersebut dapat memberikan legitimasi bagi suatu negara dan memungkinkannya untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang. Meskipun pengakuan internasional ini bukan merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu negara, namun penting untuk dikejar demi mencapai kepentingan nasional. Negara juga dapat memperoleh keuntungan dari pengakuan internasional, seperti akses terhadap bantuan internasional, pasar internasional, dan dukungan diplomasi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur penting yang membentuk suatu negara, seperti adanya daerah tertentu, keberadaan rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan hubungan internasional. Meskipun keempat unsur tersebut sering disebut sebagai the traditional criteria, namun terdapat pula pandangan bahwa terdapat syarat-syarat tambahan dari aspek legalitas, seperti prinsip democratically legitimate authority dan hak menentukan nasib sendiri. Pentingnya pemenuhan unsur-unsur ini adalah untuk menegaskan eksistensi sebuah negara dan mendapatkan pengakuan dari negara lain di dunia internasional.